dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
perbuatan menyembahmu Tuhan. Kami lebih percaya hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam anugerah-Mu hidup kami menjadi berarti. Yes, amin. Sebab ada Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hidup kami, Ya Tuhan, amin. yang menuntun setiap langkah hidup kami, mana kami harus pergi. Jesus. Sekali lagi kami menaikkan pujian di hadapan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Roh-Mu yang Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu menyembah. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk sama-sama kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya setiap langkah kita kalau kita senantiasa ikut sertakan Tuhan dan memulai bersama dengan Tuhan, maka sepanjang hari itu kita akan melihat campur tangan Tuhan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, saya rindu pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, mari saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, belajar sama-sama, dan saya percaya firman ini boleh mengingatkan kita, boleh menuntun, menasihati, bahkan memberkati hidup kita. Bapak Ibu, saya ajak kita kembali untuk melihat di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Saya ajak kita membacanya sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Bapak Ibu, saya sudah membahas dua hal, yaitu belas kasihan dan kemurahan. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang kerendahan hati. Bapak Ibu, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya apa? Kita yang sudah dipilih Allah, dikuduskan oleh Allah, bahkan dikasihi oleh Allah, kita harus mengenakan kerendahan hati. Ya, Bapak Ibu, hari-hari ini apalagi dengan adanya COVID ini, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Dan saya boleh melihat kalau selama ini orang diajak beribadah, orang diajak ke gereja, rasanya susah banget. Ya, susah banget. Alasannya ada saja yang berkata, wah saya ini sibuk, kerjaan rame, cari cien, uang, gak ada waktu. Ya. Tapi hari ini kita boleh melihat di seluruh dunia, tanpa terkecuali, ya, seluruh dunia. Semua orang membutuhkan Tuhan. Mau orang itu kaya, mau orang itu miskin, mau orang itu berpangkat, mau orang itu tidak berpangkat, mau orang itu orang bawah atau orang yang teratas. Siapapun dia, ya, siapapun dia, hari-hari ini semua butuh Tuhan. Bahkan saya melihat, ya, khususnya di luar negeri, saya melihat orang-orang itu yang tadinya malas memuji menyembah Tuhan, sekarang tahu-tahu di rumah masing-masing ada seorang yang mengangkat pujian, lalu semua pada ikut. Keluar di teras rumahnya, di loteng rumahnya, lalu semua menyanyi. Bahkan ada yang di jalan, mereka sama-sama memuji menyembah Tuhan. Bahkan ada yang sampai berlutut, dahinya sampai ke tanah. Ya, mereka sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya melihat ini sudah waktunya semua manusia di muka bumi ini sadar bahwa semua kita memerlukan Tuhan. Ya. Dan khususnya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak boleh tidak, kita harus mengenakan namanya kerendahan hati. Jangan ada di antara kita yang merasa aku tidak butuh Tuhan. Jangan ada yang merasa aku tidak butuh yang lain. Aku mampu dengan kekuatanku sendiri, aku bisa.
Saya beritahu, orang yang merasa tidak butuh Tuhan, orang yang merasa tidak butuh sesama, saya beritahu, orang itu adalah orang yang sombong. Orang itu adalah orang yang congkak. Ya, dan Tuhan tidak suka. Tuhan mau saudara dan saya semuanya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima, kita baca ayat ini, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Di situ dikatakan begini. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Garis bawahi di situ bahwa Allah itu menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau ada orang yang merasa hari-hari ini aku tidak butuh Tuhan, aku nggak butuh sesama, orang itu congkak, orang itu sombong, ya. Dan orang congkak, orang sombong itu musuhnya Tuhan. Apalagi hari-hari ini dengan adanya COVID-19 ini, coba berkata aku nggak butuh Tuhan, wah itu kebodohan yang luar biasa. Kenapa? Saya melihat hari-hari ini orang-orang ternama di Indonesia, orang-orang kaya di Indonesia, ya kan, semua ketakutan. Ya. Takut kena COVID. Memang kalau dipikirkan, kalau sudah kena COVID itu uang sudah tidak laku. Harta tidak ada arti. Lalu semua orang hari-hari ini berdoa supaya apa? Tuhan jauhkan semua dari COVID. Bahkan kalau seandainya yang kena COVID, berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Ya. Inilah yang menyadarkan kita bahwa hari-hari ini siapapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, secanggih apapun, sepintar apapun kita, saya beritahu buat setiap kita, jangan ada yang sombong. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kenakanlah kerendahan hati. Jangan ada yang sombong. Apalagi kita orang percaya, apalagi kita hamba-hamba Tuhan. Jangan ada yang sombong. Apa sih yang disombongkan? Ya, hidup kita hidup karena kasih karunia. Berkat yang kita terima itu berkat pemberian dari Tuhan. Kepintaran yang kita dapatkan itu hikmat yang datang dari Tuhan. Keluarga yang rukun, bahagia itu semua karena Tuhan yang memberikan. Apa yang disombongkan? Tidak ada. Tapi kalau engkau sudah lupa, engkau mulai sombong merasa, oh itu kekuatanku, itu kehebatanku, itu kepintaranku, itu kemampuanku. Hati-hati, Tuhan itu benci, bahkan menantang orang-orang yang congkak. Seharusnya kita hari-hari ini sadar akan hal ini. Coba buka satu ayat lagi. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan apa? Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang tinggi hati itu sama dengan apa? Siap-siap hancur. Tapi orang yang rendah hati
mendahului kehormatan. Orang yang rendah hati hari-hari ini akan diangkat sama Tuhan, akan dihormati. Tapi kalau saudara dan saya mulai sombong, mulai congkak, apalagi merasa aku enggak butuh yang lain, aku enggak butuh kamu, aku enggak butuh Tuhan, itu orang-orang yang congkak, itu orang-orang yang tidak tahu diri. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya tadi berkata, ayo kita mulai pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan, maka sepanjang hari ini Tuhan akan memberkati kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena jujur, kita ada pagi ini, kita boleh ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Makanya kalau kita sadar akan hal itu, maka setiap pagi kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saudara dan saya enggak mungkin ada lagi hari ini. Tapi karena kita sadar, hidupku hidup karena Tuhan. Hidupku hidup karena anugerah Tuhan. Saya percaya setiap pagi kita pakai untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tapi banyak orang tidak sadar. Dia pikir dia bisa bangun, dia bisa bernafas. Oh wajar, oh itu biasa. Bahkan bangun pagi bukan cari Tuhan. Cari apa coba? Ya, cari HP. Lihat apa? Lihat WA. Ya, kalau WA itu kan ada sekarang ini kiriman dari WA. Tuh lihat firman, oh itu masih mending. Kalau lihat yang lain-lain, nah ini yang repot. Seharusnya pagi-pagi kita bangun, langsung kita duduk, kita bersyukur. Baru kita pergi mungkin ke kamar mandi, habis itu sudah kita berdoa. Kita menyembah Tuhan. Karena kita sadar, kita bisa bernafas, kita bangun pagi hari, itu karena anugerah Tuhan. Tapi orang tidak sadar akan hal itu. Dia pikir itu biasa. Makanya dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini kita bersyukur. Kalau pagi-pagi kita ada di hadirat Tuhan. Itu tandanya kita sadar. Hidupku oleh karena Tuhan. Aku sehat karena pemberian dari Tuhan. Aku diberkati karena berkat Tuhan. Nah orang yang seperti ini selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah orang yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Makanya saya ajak kita hari-hari ini, sadarlah, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Buka satu ayat lagi. Sefania pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sefania pasal yang kedua ayat yang ketiga, bunyinya demikian. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Masih mungkin Bapak Ibu, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Orang yang mencari kerendahan hati, berusaha rendah hati, itu masih mungkin. Apalagi engkau yang sombong akan digilas oleh keadaan sekarang. Ya. Bayangkan kalau kita sombong, dihabisin semua. Tapi coba engkau dan saya rendah hati di hadapan Tuhan. Pasti kita akan terlindung dari kemurkaan Tuhan. Saya kadang-kadang guyonan ya, saya bilang gini. Kalau Tuhan sudah murka, oh ngeri saya bilang. Ya. Jangankan murka saya bilang. Wahing aja, haci.
itu tsunami, bergelora saudara. Dan itu bisa meratakan semua, itu masih bersin. Apalagi batuk, gunung meletus. Nah kalau Tuhan sudah murka, wah itu saya percaya sesuai Alkitab bilang apa? Sepertiga loh. Penduduk dunia mati binasa. Itu kalau sudah murka. Ya. Tetapi kita bersyukur hari ini. Kita bisa ada, kita bisa sehat, kita bisa diberkati. Bahkan kalau saya melihat ya campur tangan Tuhan. Khususnya ya di gereja kita, gereja Allah baik. Doa dari Bapak Gembala sidang kita apa? Semua hamba-hamba Tuhan, semua jemaat Tuhan dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari COVID-19. Dan puji Tuhan sampai hari ini itu terjadi. Ya, kita bersyukur, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Padahal kalau kita jujur ya, wah di sekeliling kita. Ya saya saksi sedikit. Waktu istri saya itu sempat sakit di awal apa pertengahan Maret itu ya. Masuk rumah sakit. Ada 3 rumah sakit yang saya datangi. Ya. Waktu pertama masuk di rumah sakit A. Ternyata di ruang UGD-nya itu atau gawat daruratnya itu, sudah ada yang kena COVID. Akhirnya kita apa? Disuruh masuk lewat dalam gitu. Tapi kita bersyukur, ya saya merasa ya Tuhan lindungi, Tuhan jagai gitu kan. Saya ya santai aja, bahkan waktu itu saya enggak pakai masker karena itu awal-awal belum tahu kan. Santai aja. Habis itu masuk pindah di rumah sakit yang kedua. Sama waktu di UGD-nya itu saya sama istri di sini, ternyata di sampingnya ada anak kecil, katanya itu kena COVID juga karena apa? Neneknya sudah kena, jadi neneknya sudah diisolasi, di ruang isolasi. Dan kita juga nggak tahu waktu itu, ya kita merasa santai gitu kan. Wih, ya karena kita belum terlalu seperti sekarang ya, kita belum tahu gitu kan. Tapi kita santai. Lalu yang ketiga, waktu kami kontrol di rumah sakit yang ketiga, sama, ternyata di sana sudah banyak pasien. Tidak lama sesudah itu, ada berita. Ternyata salah satu senior perawat yang ada di sana, meninggal gara-gara COVID. Kita sempat berpikir gini, kita baru dari sana ya kan? Wah sempat istilahnya itu rasa, tapi kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita. Kalau sekarang agak ketat kemana-mana, pakai masker, semua cuci tangan, ya kan? Kalau waktu itu, ya kita belum tahu, karena masih baru. Itu di bulan Maret awal apa pertengahan lah itu, kan? Pertengahan kalau nggak salah. Dan kita bersyukur sama Tuhan, saya percaya betul itu karena perlindungan Tuhan. Sementara di sekeliling kita sudah pada kena. Ya, tapi kita dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Diluputkan. Kenapa? Karena kita selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Selalu kita sadar kita butuh Tuhan. Setiap pagi kita datang di hadapan Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya, kita selalu datang di hadapan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Makanya saya merasa, iya hidup kita ini hidup karena anugerah Tuhan. Apalagi soal kebutuhan Bapak Ibu, coba bayangkan. Kita tidak bekerja, kita tidak melakukan apa-apa. Ya kalau Bapak Ibu cuma 2-3 orang atau satu keluarga cuma 5, itu masih mending. Nah saya 40 orang saudara. Setiap hari tidak bekerja, tidak apa. Tapi sampai hari ini dipelihara oleh Tuhan. Itu kalau bukan berkat Tuhan, tidak mungkin. Saya tahu
orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu pasti dilindungi oleh Tuhan. Ya. Bahkan satu ayat lagi sebagai ayat yang terakhir ya. Ini upah. Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat, di situ dikatakan apa? Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran atau upah orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan bilang akan mendapat apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kalau hari-hari ini kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan membawa kita diberkati Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita yang tadinya dihina, yang tadinya nggak dianggap, yang tadinya diremehkan. Tuhan bawa. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, kita mendapat hidup yang kekal selama-lamanya. Karena upah orang yang merendahkan hati akan mendapat kehidupan yang kekal. Bukan hanya hidup di dunia ini, tapi hidup yang kekal juga akan Tuhan berikan kepada kita. Makanya Bapak Ibu, pagi hari ini saya ajak kita semua, ayo kita sadar hidup kita ini hidup karena anugerah Tuhan. Berkat kita itu karena pemberian dari Tuhan. Hikmat yang kita dapatkan itu hikmat yang datang dari Tuhan. Kekuatan yang kita punya itu kekuatan dari Tuhan. Semuanya itu dari Tuhan. Kalau engkau dan saya sadar akan hal ini, maka saya sungguh percaya setiap pagi, setiap saat engkau akan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan saya sendiri Bapak Ibu, kadang-kadang saya sedang nyetir di jalan, air mata menetes. Kenapa? Merasakan kebaikan Tuhan. Di saat nyanyi, menangis. Di saat menyembah Tuhan, menangis. Kenapa? Karena kita sadar. Bahkan sampai hari ini saya bisa berdiri di mimbar ini. Saya sadar betul siapa saya ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya. Makanya saya belajar Bapak Ibu. Ayo kita belajar sama-sama. Jangan ada yang sombong di antara kita. Jangan ada yang merasa dirinya aku kuat, aku hebat, aku mampu. Tidak. Kita tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan. Tapi kita sadar betul hidup kita ini hidup karena Tuhan. Orang yang sadar dari mulutnya akan selalu keluar ucapan syukur. Dan berkata, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam segala hal, terima kasih. Walaupun ada tantangan, ada persoalan, tapi masih bisa bersyukur. Terima kasih. Ya, kalau di kamus Jawa berkata begini, sudah jatuh masih bilang gini, untung gak mati. Nah itu loh saudara, untung, sudah apa? Untung. Nah kita anak-anak Tuhan, ya, apapun yang terjadi masih bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Dan saya percaya di balik ucapan syukur kita ini, disitulah Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Biar firman ini memberkati kita pagi hari ini. Dan saya berdoa sepanjang hari ini kita melangkah, dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Dan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan bagimu Bapa pagi hari ini. Sekali lagi kami sadar betul hidup kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh ada hari ini. Seperti kami ada saat ini. Kami tahu itu semua dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Jangan biarkan kami sombong. Jangan biarkan kami congkak. Tetapi biar kami tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Sadar betul bahwa hidup kami hidup karena anugerah-Mu. Dan kami percaya orang yang sadar akan hal itu, dia akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Dan kami mau jalani sepanjang hari ini bersama dengan Engkau. Dan kami sungguh percaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil dan sukses. Dan keberhasilan kesuksesan kami bukan untuk diri kami sendiri, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat anugerah dari Bapa Surgawi, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai, memimpin, memberkati hidup kami, mulai dari pagi ini sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.